Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak Ustadz? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah siap, seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, silahkan Ananda siapkan buku tematik hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kalau sudah disiapkan bukunya, silahkan menyaksikan video hari ini. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun untuk tujuan pembelajaran dan muatan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. Oke anak-anak Ustadz, silahkan Ananda perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta Indonesia. Coba kalian amati, dari peta ini, menurut kalian berada di pulau mana? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, kita berada di Pulau Kalimantan. Nah, kalau kalian lihat, pulau-pulau di Indonesia ini berapa jumlahnya? Atau menurut kalian, apakah pulau di Indonesia ini jumlahnya banyak atau sedikit? Kalau kita lihat, tentu saja pulau di Indonesia ini banyak ya. Kemudian bagaimana jarak antar pulau yang ada di Indonesia? Kalau kalian sering bepergian atau pernah bepergian atau berkunjung ke daerah atau pulau lain, kalian akan tahu jarak antar pulau itu seperti apa. Tentu saja jarak antar pulau itu lumayan jauh, ada yang sangat jauh, ada yang cukup jauh. Jika kalian pernah berkunjung ke pulau yang lain, tidak hanya di Kalimantan atau Kalimantan Selatan, kalian bisa mengamati keadaan alam yang ada di pulau yang lain. Apakah keadaan alam di pulau lain sama dengan keadaan alam yang sedang kita tinggali sekarang ini? Contohnya ada pulau yang kondisi alamnya pegunungan, ada kondisi alamnya dataran rendah, sehingga keadaannya cukup berbeda dengan kondisi alam yang sekarang kita tinggali. Kemudian, pernahkah kalian mengamati bagaimana kondisi penduduk di wilayah pulau-pulau lain atau di seluruh wilayah Indonesia ini? Apakah kondisi penduduknya sama? Misalnya di Jawa dengan di Kalimantan, apakah kondisi penduduknya sama? Tentu saja jelas jawabannya berbeda. Ada perbedaan kondisi penduduk di wilayah Kalimantan dengan kondisi penduduk di Jawa maupun kondisi penduduk di daerah-daerah lainnya. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Hal inilah yang menyebabkan kondisi penduduk di antara daerah satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman masyarakat di Indonesia? Nah, sekarang kita akan belajar faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia itu banyak. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan berbagai negara.
Kenapa seperti itu? Karena Indonesia letaknya di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Perdagangan antar negara itu melewati negara kita Indonesia, sehingga pedagang yang berkunjung ke Indonesia untuk berkunjung ke daerah yang lain, ke negara lain, mereka perlu lewat ke Indonesia dulu. Nah, saat itulah mereka akan tinggal sementara atau beberapa waktu. Nah, ketika mereka tinggal di Indonesia, sengaja maupun tidak sengaja, mereka telah membawa agama mereka, membawa kebudayaan, tradisi dari negara mereka, sehingga tersebar di Indonesia. Yang kedua, kondisi negara Indonesia yaitu negara kepulauan. Tahukah kalian bahwa pulau di Indonesia ini sangat banyak? Jumlahnya terdiri dari 13.466 pulau. Banyaknya pulau ini menyebabkan penduduk setempat menjadi kesatuan suku bangsa. Yang nomor 3 adalah perbedaan kondisi alam. Jadi sudah kita ketahui bahwa di satu pulau, di satu daerah dengan daerah yang lain, dengan pulau yang lain itu memiliki kondisi alam yang berbeda. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dari masing-masing pulau itu menyebabkan keragaman atau perbedaan masyarakat. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Daerah tertentu bisa menerima perubahan. Daerah yang lain belum tentu bisa menerima perbedaan. Nah, dari sinilah bisa menyebabkan keragaman atau perbedaan masyarakat. Nah, jadi ada 5 faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Itu ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerah kita? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kita berbeda dengan daerah yang lain? Bagaimana sikap kita terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia ini yang berbeda-beda? Bahkan di daerah kita sendiri memiliki banyak atau beragam suku bangsa. Bagaimana kita menyikapinya? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Hendaknya kita dapat menerima keadaan keragaman tersebut. Kita saling menghargai, bekerja sama dengan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup dengan rukun, damai, dan bersatu. Keragaman suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak sekali. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini memiliki jumlah suku bangsa yang paling besar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau-pulau yang besar seperti Kalimantan, Jawa, maupun pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau-pulau besar. Di Kalimantan Selatan sendiri banyak sekali terdapat suku bangsa yang bisakah kalian menyebutkan suku bangsa yang ada di Kalimantan Selatan? Tentu saja yang pertama Banjar. Kemudian ada Dayak. Dayak itu terbagi lagi, ada Dayak Kutai, ada Dayak Pasir, ada Dayak Kayan, Bulungan, dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalian lihat di buku tematik di halaman 25-26. Di sana terdapat suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, demikian tadi anak-anak Ustadz, kita sudah belajar tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Kemudian keragaman masyarakat yang di Indonesia adalah salah satunya suku bangsa.
selain suku bangsa, apakah ada lagi keragaman yang ada di Indonesia? Ya, salah satunya adalah bahasa. Bahasa daerah menjadi salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang silahkan Ananda baca teks berikut ini. Oke, bagaimana? Sudah kalian baca? Teks tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Dapatkah kalian menemukan informasi baru dari teks tersebut? Nah, sekarang kita mengulang sedikit bahwa apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Informasi ini sangat bermanfaat agar kita mengetahui dan memahami suatu hal. Sekarang Ustadz akan memberikan tips atau cara memperoleh informasi penting dari sebuah teks. Hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks tersebut. Dan terakhir, jika kalian mampu membuat pertanyaan untuk setiap paragraf, maka kalian akan memperoleh informasi dari teks tersebut. Bagaimana? Mudah kan untuk mencari informasi dari sebuah teks? Oke, Ustadz rasa anak-anak Ustadz pasti bisa mencari informasi yang ada dari sebuah teks. Contohnya teks tadi. Bahasa daerah menjadi bagian dari keragaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia, karena memiliki banyak suku, dan setiap suku itu menghasilkan bahasa daerah yang berbeda atau bahasa suku mereka berbeda-beda. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu di negara kita dapat dipersatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, demikian anak-anak Ustadz pembelajaran kita hari ini ya, dengan kesimpulan sebagai berikut ini. Oke, nilai integritas keislaman kita hari ini adalah kita ingat surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Oke, demikian anak-anak Ustadz pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.